Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwati fiddin rahimakumullah. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita semuanya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang tiada tara, barokah, kesehatan, dan umur yang panjang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai muslim sejati harus mampu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadikan setan itu sebagai musuh yang nyata. Oleh karena itu, kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah setan, di mana setan itu dalam menyesatkan manusia atau menggoda manusia agar sesat tidak ada hentinya, tidak jenuh, dan bahkan memiliki kreasi yang begitu luas dan inovasi yang hebat serta solidaritas yang tinggi. Allah berfirman mengingatkan manusia, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitonu fi umniyati." Allah menyampaikan peringatannya, dan kami tidak mengutus dari sebelummu wahai Muhammad, dari seorang rasul maupun nabi, apabila memiliki kehendak yang baik atau keinginan baik, maka syaitan akan mencampurkan ke dalam niat baik itu godaan-godaan agar sesat. Dalam demikian ini, godaan-godaan syaitan itu dalam Al-Quran ada yang disebut dengan yanzah atau nazwun dan yuwaswis atau wiswasah. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang kedua kata tersebut dan perbedaannya. Namun sebelum mengaturkan penjelasan kedua kata itu, kami sampaikan ayat-ayat yang terdapat di dalamnya kata kedua-duanya, yaitu seperti berikut ini. Surat Fussilat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nas'un fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Penjelasan surat Fussilat 36. Jika setan membisikkan godaan ke dalam hatimu untuk membalas orang yang berbuat buruk kepadamu dengan keburukan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dan bernaunglah kepadanya. Sesungguhnya Dia maha mendengar permohonanmu dan maha mengetahui segala urusan makhluknya. Surat Al-A'raf 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan setan berkata,
Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Penjelasan surat Al-A'raf 20. Maka setan membisikkan keraguan-raguan kepada Adam dan Hawa untuk menjerumuskan mereka ke dalam maksiat terhadap Allah dengan memakan buah dari pohon yang Allah larang mereka berdua dari memakan buahnya, supaya mengakibatkan terbukanya apa yang tertutupi dari aurat mereka. Dan setan berkata kepada mereka dalam upaya memperdayai mereka berdua, sesungguhnya Tuhan kalian melarang kalian dari memakan buah dari pohon ini hanyalah agar kalian tidak berubah menjadi malaikat dan agar kalian berdua tidak hidup kekal di dalam surga. Penjelasan kata nazgun dan wiswasah. Kata nazgun dalam surat Fussilat 36 berasal dari nazawa yanzahu nazgun, yang memiliki arti memfitnah, menghasut, menggoda, membujuk, mencela yang memiliki maksud berbuat kerusakan, seperti setan menghasut A agar memusuhi B. Sebaliknya, setan menghasut B agar memusuhi A. Jadi, yang dihasut tidak satu pihak, tetapi kedua pihak. Kata nazgun itu menjelaskan antara A dan B ada permusuhan atau perbuatan ifsad. Sedangkan kata wiswasah berasal dari waswasa yuwaswisu wiswasa, membisikkan sesuatu ke dalam hati manusia agar mau melakukan kemaksiatan. Tidak ada unsur mengadu domba, seperti dalam surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilai syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Pada kata wiswasah, antara Adam dan Hawa tidak ada permusuhan, perbuatan ifsad. Ikhwani Fiddin Arsadakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan surat Fussilat 36 dan Al-A'raf 20, yang dimana dalam surat tersebut atau ayat tersebut terdapat kata nazgun dan wiswasah atau yanzahu atau yuwaswisu. Setan dalam berusaha menggoda manusia, kemudian menyesatkannya dengan menjadikan suatu keburukan dipandang oleh manusia sebagai kebaikan. Itu tidak ada henti-hentinya dan sangat berambisi supaya Adam dan anak turunnya itu benar-benar sesat kecuali hambanya yang ikhlas. Itu sampai hari kiamat, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat 22 Al-Hajj ayat 52. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar selalu memohon perlindungan kepada Allah atau ta'awud atau isti'adah, yang mana kami akan mengaturkan penjelasan tentang surat Al-Hajj ayat 52 dan macam-macam bunyi isti'adah sebagaimana berikut ini.
Surat Al-Had ayat 52. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansakhullahu ma yulqisyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, hai Muhammad, seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Penjelasan surat Al-Had ayat 52. Dan kami tidaklah mengutus sebelummu, wahai Rasul, seorang Rasul maupun seorang Nabi, kecuali ketika dia membaca kitabullah yang dia diutus dengannya berupa ayat-ayat, maka setan melontarkan pada bacaannya bisikan-bisikan dan subhat-subhat agar dapat menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacakan dan disampaikan oleh Nabi atau Rasul itu. Akan tetapi Allah mematahkan tipu daya setan, lalu melenyapkan bisikan-bisikannya dan mengukuhkan ayat-ayatnya yang nyata. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Maha Bijaksana dalam menetapkan takdirnya dan pengaturannya. Macam-macam bunyi isti'adzah. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berikutnya, A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Berikut, A'udzubillahi minasyaitoni min nafhi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung kepada Allah dari setan, hembusannya, sihir, dan godaannya. Berikutnya, A'udzubillahil majid minasyaitonir marid. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari setan yang jahat lagi durhaka. Berikutnya, A'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk dan dari godaannya, hembusannya, dan sihirnya. Berikutnya, A'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Innallaha huwas-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari setan yang terkutuk. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang surat Al-Had ayat 52 dan macam-macam bunyi ta'awud bersama artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada hambanya dalam surat Al-Had ayat 52 itu agar benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran. Pelajari dengan baik,
fahami, kemudian dilaksanakan. Sebagaimana yang telah dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu memohon perlindungan kepadanya. Kemudian kami akan mengaturkan di antara manfaat isti'adah atau ta'awud atau memohon perlindungan kepada Allah yang penjelasannya seperti berikut. Di antara manfaat isti'adah, 1. Terjaga dari jahatnya godaan syaitan. Wa imma yanzawannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-A'raf 200. 2. Mampu menghilangkan marah. Ini la'alamu kalimatan law qalaha dhaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasyaiton dhaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membaca, yaitu a'udzubillahi minasyaiton. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan. Niscaya hilang kemarahan yang dialaminya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Memunculkan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. 4. Akan terbebas dari bisikan-bisikan syaitan yang sesat. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Mu'minun 97-98. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang istilah nashun dan wiswasah serta macam-macam bunyi isti'adah. Dalam kita memohon pada Allah, kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan seperti marah, fanatik golongan. Jadi kalau tidak mau dengan yang lain, janganlah membencinya. Meskipun kita golongannya sama, namun yang tidak diperkenankan adalah fanatik terhadap golongan, membenci golongan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggolongkan kita semuanya dalam golongannya umat Islam. Samakumul muslimin min qablu wa fihada. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.